Umi kemarin ada pertemuan di malam tahun baru sama Mawa, seperti apa mungkin Umi? Bukan hanya di malam tahun baru aja sebenarnya, sebelumnya juga pernah jumpa karena memang dia pengen ketemu sama saya, pengen ya kalau saya kan netral ya, saya nggak saya di sini posisinya sebagai seorang pendakwah. Ketika ada jamaah yang pengen curhat ya saya tampung curhatnya, tetapi hanya memberikan insight yang menenangkan hati saja ya, sesuai Quran, tetapi tidak segala keputusan saya tidak ikut campur urusan Mawa. Apa yang biasanya diminta pendapatnya Umi apa? Kalau saya lebih memberikan nasihat, lebih ke menyemangati aja, ngajak happy aja gitu ya. Udah fokus dengan dirinya, dengan anaknya. Saya hanya bilang sama dia, satu orang yang menyakitimu, ada 1000 orang yang siap menyayangimu, ya selalu menyayangimu, perhatian kan begitu kan. Dia masih punya orang tua, dia masih punya anak-anak kan gitu. Satu orang yang meninggalkanmu, ada Allah yang tidak pernah meninggalkanmu. Jadi fokus doa, fokus perbaiki diri, fokus tenangin hati gitu, dijaga hatinya, udah diam saja kan begitu. Ya udah itu aja, dan akhirnya alhamdulillah gitu. Cara menguatkan Terus juga saya itu juga bilang jangan takut dengan rezeki, karena rezekinya manusia itu sudah dijamin oleh Allah dalam ibadahnya. Kamu fokus dengan ibadah, Allah datangkan rezeki. Kamu fokus dengan diri kamu, Allah akan datangkan rezekinya. Alhamdulillah banyak brand-brand yang ajak kerja sama dia itu tanpa dia harus membuka nikahnya. Jadi itu yang membuat saya tetap acungi jempol lah, dia istiqomah. Tetap kuatkannya seperti apa Umi? Memberikan wejangan apa biar kuat menjalani ini gitu? Dia kuat karena dia punya Allah. Dia punya Allah. Jadi Allah yang akan menguatkan dia ketika dia bertahan dalam keistiqomahan, bertahan dalam doanya, ibadahnya. Udah yang lain-lain 2026 maju, lihat ke depan, bahagiain diri. Umi, tapi Umi sendiri setuju nggak sih dengan poligami, kalau boleh tahu pendapat dari Umi tentang poligami sendiri? Umi setuju nggak? Kalau poligami itu ada di Al-Quran ya, poligami ada di Al-Quran. Semua yang ada di Al-Quran pasti baik untuk kita, karena itu menjadi petunjuk, menjadi solusi, sekalipun itu poligami. Tetapi harus dipahami, yang punya ilmu poligami silahkan berpoligamilah dengan adil tanpa menyakiti. Tapi yang tidak punya ilmu poligami ya jangan ikut-ikutan ya, kalau imbasnya menyakiti orang lain ya, karena poligami itu ada di Quran, dibolehkan tapi tidak dianjurkan. Nah jadi itu difahami. Oke? Poin pentingnya sendiri apa sih Umi kalau dari poligami? Poin pentingnya Udah terjawab Mas tadi, buka aja di Quran. Iya. Umi, tapi kalau menurut Umi ya, dia pasti sharing juga soal akhirnya insan memilih untuk berpoligami seperti itu. Ada suggest apa ketika dia akhirnya bersikukuh untuk gue cerai aja? Saya nggak membahas di situnya. Nggak Saya spesifik tidak ada spesifik untuk pembahasan soal poligaminya. Jadi lebih kepada meminta saran. Banyak brand yang ngajak ini ya, saya bilang semua kembali kepada kamu. Jikalau brand itu tidak tidak membuat kau harus buka cadar ya lakukan. Tapi kalau buka cadar itu lagi kembali kepada kamu atau tidak. Yang baik buat kamu aja. Jadi saya tidak ada pembahasan tentang poligami. Kondisinya mungkin Mi secara mentalnya sendiri Dia happy kok, dia tahu apa yang terbaik buat dia. masih sama anak Umi Masih sampai saat ini. Kemarin di rumah juga sama anaknya. Sekarang tinggal di mana sih Umi? Mungkin apa masih bolak-balik Jakarta Medan atau? Enggak, sepertinya dia ada stay satu rumah di Jakarta karena ada kontrak masuk. Jadi dia alhamdulillah bisa punya dia. Pesannya mungkin untuk Mawa sendiri Umi? Tetap sehat, tetap kuat, tetap happy, jalanin yang terbaik buat kamu, karena yang paling tahu kan Mawa, bukan kita semuanya. Kita nggak boleh untuk menggoreng-goreng, ingat ya, awas ya, dari statement saya sampai ada digoreng, sampai ada yang menimbulkan kerusuhan, saya blacklist kalian semuanya, saya nggak mau diwawancarai kalian semua ya. Ingat itu ya, jangan bikin gorengan-gorengan berita yang nggak baik lah. Maksudnya semua kembali kepada Mawa yang terbaik buat dia. Dia tahu mana yang baik, mana yang buruk, yang dia harus jalani dan dia putuskan, itu aja. Ya, Umi kita Adiba cuma dong bisa dikit doa. soal abis lahir. Psikolog juga. Oh enggak, kalau itu saya nggak tahu ya, tapi yang setahu saya Mawa ya kuat ya gitu. Ya, bahkan ya alhamdulillah saya hanya bisa kasih support aja. Satu orang yang melukaimu, ada 1000 orang yang menyayangimu. Satu orang yang meninggalkanmu, ada Allah yang tidak pernah meninggalkanmu. Jadi saya hanya kasih semangat dia aja untuk dia fokus ya. Alhamdulillah dia mungkin lebih paham, lebih taat agama, lebih religius. Jadi dia pun juga banyak fokus, banyak
BA yang mau brand-brand yang mau menjadikan dia brand ambassador ya, BA ya, dan dia pun dengan apa yang istiqomahnya, dia tidak buka cadar dia. Alhamdulillah, itu yang membuat saya lega sih sebenarnya. Oh, ada tawaran itu mau gitu. Oh iya, dia apa? Ada tawaran buka cadar itu mau gitu. Kagak ada buka cadar Mbak Erin tadi makanya. Alhamdulillah tanpa buka cadar dia banyak tawaran. Bahkan satu kosmetik ada kalau nggak salah tuh dokter siapa gitu, dia meminta jadi BA tanpa membuka cadar. Nah, itu kan luar biasa, poin dari Allah ya gitu. Kita tetap dalam keistiqomahan tapi rezeki terus dialirkan. Makanya saya bilang sama Mawa, satu orang yang melukaimu, 1000 orang akan ada yang menyembuhkan lukamu, menyayangimu. Satu orang yang meninggalkanmu, ada Allah yang tidak pernah meninggalkanmu. Gitu. Rezeki insya Allah akan ngalir terus. Ya. Kasih Umi. Baik, makasih, sehat-sehat.